Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Jeff Bezos, one of the richest people in the world, founded Amazon from his parents' garage in 1994. Hi there, who are you? I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. And now, almost 27 years later, the world's biggest e-commerce giant is set to build its second headquarters, a project that will set the benchmark for all future office spaces. Amazon's first headquarters popped up in Seattle in 2010. What followed was an unprecedented economic surge that astounded not just the Seattle residents, but the company itself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu, Bapak Dr. Edi Hamdi, dan kepada para audiens dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Saudara Andre Edi Swito, Saudari Indah Maharani, dan saya sendiri TB Sirojudin, akan menjelaskan sebuah studi kasus dari perusahaan Amazon dalam menumbuhkan learning organization dan membangun pilar-pilar knowledge management. Menyambung introduction video tentang profil Amazon di awal tadi, maka pembahasan selanjutnya hanya akan berfokus pada visi dan misi Amazon, learning organization framework, knowledge management framework, tantangan Amazon dalam 5-10 tahun ke depan, saran untuk Amazon dalam jangka pendek dan jangka menengah, dan diakhiri dengan kesimpulan. Visi dari Amazon adalah menjadi perusahaan yang customer-centric di dunia, di mana pelanggan dapat menemukan apapun yang mereka inginkan dan dapat dibeli secara online, serta berupaya menawarkan harga serendah mungkin kepada para pelanggannya. Sementara misi dari Amazon adalah melayani konsumen melalui toko online dan toko fisik, serta fokus pada proses pemilihan item, pencarian harga, dan kenyamanan pelanggan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai Learning Organization Framework yang diterapkan pada perusahaan Amazon. Laju perubahan yang berkembang pesat menuntut perusahaan untuk terus belajar dan beradaptasi. Hal ini telah didorong dan mendorong Amazon untuk menumbuhkan budaya Learning Organization yang berkelanjutan dan menempatkan infrastruktur yang mendukungnya. Sedikitnya, menurut pembahasan kami, ada 5 fokus dalam mengembangkan Learning Organization. Yang pertama adalah budaya pemberdayaan dan feedback yang berkelanjutan. Menurut manajemen Amazon, kebutuhan pelanggan tumbuh dan berkembang sehingga learning organization berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi semua orang di Amazon. Amazon menerapkan prinsip kepemimpinan yang disebut learn and be curious, yaitu memberdayakan karyawannya untuk mencoba hal-hal baru dan belajar sepanjang waktu. Yang kedua adalah mengembangkan learning infrastruktur. Amazon memiliki program yang disebut Escape Velocity, yaitu sebuah pengalaman yang dirancang khusus untuk wakil presiden maupun direktur yang direkrut secara eksternal. Escape Velocity ini dirancang untuk membantu para pemimpin dalam menyelesaikan tantangannya,
yaitu meninggalkan pengaruh organisasi mereka sebelumnya dan memasuki koneksi baru dengan Amazon. Program ini berfokus pada penetapan ekspektasi dan menjelaskan budaya unik dari Amazon. Yang ketiga adalah menciptakan learning experience. 90% pembelajaran yang terjadi di Amazon berasal dari tantangan dan pengalaman baru dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, Amazon memberikan karyawannya begitu banyak ruang untuk memperluas peran mereka. Sebagian besar karyawan Amazon menyadari bahwa lingkup pekerjaan mereka tumbuh dengan cepat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan bisnis yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah kecepatan menempatkan ide untuk market. Setiap karyawan yang ingin mempresentasikan sebuah ide, mereka akan memulainya dengan perspektif pelanggan. Mereka menulis narasi yang memberikan jawaban atas permasalahan yang secara khusus terkait dengan pelanggan, seperti bagaimana pelanggan dapat mengakses produk baru, berapa biayanya, dan apa manfaatnya bagi pelanggan. Kemudian mendiskusikan ide tersebut sampai diambil suatu keputusan, ide mana yang mendapatkan lampu hijau untuk diteruskan diterapkan pada Amazon. Yang terakhir adalah memperkerjakan best builder. Amazon membangun sistem perekrutan kandidat terbaik melalui program Bar Race Program yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral, sebagai pewawancara profesional yang independen. Dalam proses perekrutan, Amazon menekankan pada budaya dan semangat untuk berinovasi, tidak hanya berdasarkan pengalaman kandidat sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai Knowledge Management Framework yang akan diterapkan pada perusahaan Amazon dan dijelaskan oleh Saudara Andre Ediswito. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sirajuddin. Slide selanjutnya akan membahas terkait Knowledge Management Frameworks. Dari sudut pandang Knowledge Management Frameworks, Amazon terus mengembangkan dan memantau lingkungan sekitar. Transformasi dari tacit knowledge menjadi explicit knowledge adalah pembahasan atas kebutuhan konsumen yang menginginkan menerima produk yang sudah dipesan dan dibeli melalui situs online menjadi lebih cepat. Perwujudan dan pemahaman ini diimplementasikan ke dalam dua hal yang menjadi concern dari Amazon. Yang pertama adalah membangun lebih banyak gudang untuk semakin mendekatkan ke lokasi tempat tinggal sebagian besar konsumen Amazon. Yang kedua adalah diversifikasi produk dan layanan, di mana Amazon tidak hanya menjual buku, namun telah menambah produk lainnya seperti alat komunikasi, DVD, busana, alat rumah tangga, hingga ke e-book reader. Five Portal Force yang membentuk kompetisi industri dapat terlihat pengaruhnya sebagai berikut. Yang pertama adalah konsumen, di mana Amazon memberikan best price value bagi konsumennya. Harga yang diberikan oleh Amazon memberikan nilai dan manfaat yang jauh lebih baik dibandingkan pesaingnya. Yang kedua adalah kompetitor, di mana Amazon telah membuat pesaingnya kesulitan untuk meniru kombinasi produk, layanan, serta standar jaringan dan operasional. Berikutnya adalah produk pengganti, di mana pesaing kesulitan untuk menemukan bisnis retail online yang sepadan dengan Amazon, atau bahkan sekedar mendekati standarnya. Berikutnya adalah pemasok. Mereka akan berlomba untuk dapat menjual produknya melalui Amazon, sehingga Amazon dapat menerapkan standar harga eceran yang jauh lebih murah dibandingkan supplier. Dan yang terakhir adalah pendatang baru. Standar layanan dari jaringan operasional Amazon telah membuat sulit pesaingnya. Amazon mendapat sustainable competitive advantage yang menyebabkan pendatang baru kesulitan untuk masuk dan menirunya. Selanjutnya, bahasan mengenai tantangan bisnis Amazon dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Hasil forecasting memprediksi 3 hal yang menjadi tantangan dari bisnis Amazon. Yang pertama adalah volatilitas jangka pendek dari pandemi. Sebagai efek dari pandemi, sejumlah analisis mengilustrasikan target harga resmi saham Amazon dan mengevaluasi dalam periode berkisar antara tahun 2024 hingga 2025 akan menghadapi gangguan harga saham.
Yang kedua adalah pesaing raksasa teknologi lainnya seperti Facebook, Apple, Netflix, dan Google. Saham pesaing seperti Apple naik pada tahun 2021. Begitu pula Netflix naik 2% di tahun yang sama, menjadikan ancaman untuk Amazon dalam meningkatkan bisnisnya setelah melewati pandemi. Yang terakhir adalah regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait AWS, certification, menjadi konsep Amazon terhadap tingkat kepatuhan dalam menjalankan bisnisnya. Demikian pembahasan selanjutnya mengenai saran untuk Amazon dalam 5 hingga 10 tahun ke depan akan disampaikan oleh Saudari Indah Maharani. Silakan. Baik, Pak Andre, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan membahas berkaitan dengan saran jangka menengah atau dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan terhadap Amazon. Kami memberikan usulan setidaknya ada 4 hal yang perlu menjadi concern. Yang pertama adalah Amazon tetap berfokus pada pelanggan. Konsisten mengukur kepuasan pelanggan secara real time untuk menghindari kehilangan loyalitas pelanggan dan menjadikan pelanggan sebagai sumber ide-ide yang inovatif. Yang kedua, Amazon terus mengembangkan strategi diferensiasi produk dengan memperhatikan pesaing. Amazon dalam hal ini perlu memelihara keunggulannya dalam big data dan sistem distribusi yang terintegrasi, sehingga menyulitkan bagi pesaing Amazon untuk mengalahkannya. Amazon sebenarnya telah mengembangkan teknologi otomasi dengan sensor dan machine learning pada pusat perbelanjaan maupun melalui mesin pencarian. Hal ini perlu terus dikembangkan. Yang ketiga, memanfaatkan pendapatan untuk melakukan investasi-investasi pada lini bisnis baru. Dengan investasi secara terus-menerus ini, bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dan menggerakkan roda kreativitas karyawannya untuk menghasilkan ide-ide baru yang berguna untuk market. Kemudian yang keempat, mulai menaruh perhatian pada masalah regulasi dan license. Hal ini untuk dapat dimasukkan dalam sistem learning organization-nya, agar Amazon dapat beradaptasi dengan regulasi global, sehingga memudahkan dalam proses ekspansi usahanya di berbagai negara. Bagian terakhir dari presentasi ini tentu saja adalah kesimpulan dari kelompok kami atau studi kasus Amazon. Ada 4 hal yang dapat kami bisa tarik benang merahnya, yaitu berupa yang pertama, kesimpulan pertama adalah Amazon adalah salah satu kekuatan ekonomi dan budaya paling berpengaruh serta merek paling berharga di dunia. Kemudian yang kedua, terdapat 5 strategi yang diterapkan Amazon yang telah kita sebutkan yang sangat efektif dalam menguasai market. Kesimpulan yang ketiga, Amazon memiliki metrik yang dapat melacak sejauh mana program pembelajaran berbasis pengalaman ini bisa berhasil. Kemudian, kesimpulan yang keempat, manajemen strategis Amazon terus-menerus mengembangkan learning organization dan knowledge management untuk kemajuan perusahaannya. Demikian presentasi kami mengenai Amazon dalam learning organization framework dan knowledge management framework di perusahaan Amazon. Semoga informasi ini bisa berguna bagi pendengar sekalian. Kami akhiri presentasi kami dan nanti akan ditutup dengan video closing dari Amazon. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.